Halo Mominers, apa kabar? What a cinema, ini benar-benar absolut cinema. Sorry banget aku tidak bisa live reaction. Kemarin itu mahku kumat, ada jam 12 lebih aku baru bisa tidur. Dan akhirnya ketiduran, aku sempat nonton babak kedua aja. Anyway, sebelum kita mulai review pertandingannya, aku mau ingatkan kembali setiap ini bahwa aku mengadakan event yaitu prediksi 3 besar. Caranya gampang banget, kawan-kawan tinggal datang ke akun Sosiebasku, kemudian sawer 21.000, kemudian langsung ditulis prediksinya 3 besar siapa saja. Oke, prediksi itu dari nomor 1 ke nomor 3 ya, misalnya Inter, Juve, Milan, atau Inter, Napoli, apa gitu, terserah. Oke. Nah, yang benar akan mendapatkan hadiah 1 juta. Kalau lebih dari 1 yang benar, maka akan diundi di antara yang benar-benar itu, nanti akan dapat 1 juta. Jadi pemenangnya 1 aja ya, biar apa ya, kalau misalnya 100 orang yang benar 1 juta bagi 100 berapa, 10.000 kan nggak ada artinya. Mending 1 orang yang dapat nilai besar. Nah, terkait ini aku mau klarifikasi ya, karena aku agak terkejut kemarin itu banyak yang komen. Bukan banyak sih, ada berapa, 2 atau 3. Wah, beli ini judi, wah males lah, saya unsubscribe. Aku nggak kepikiran bahwa orang bawanya ini ke arah judi gitu. Karena aku mikir kayak orang sekarang ada misalnya kompetisi futsal, kita ikut bayar uang pendaftaran, terus kalau menang dapat hadiah. Aku mikirnya sesimpel itu gitu loh. But kalau kawan-kawan memang berpikiran demikian, ya simpel aja, nggak usah ikutan gitu kan, tidak ada paksaan. Kalau suka silakan berpartisipasi, kalau enggak ya wes. Oke. Nah, that being said, kita bisa move on. Tapi sebelum itu aku dapat pikiran. Kok dapat pikiran? Aku dapat kiriman. Langsung saja guys. Jadi Om Adit dia bikin brand baru di distronya. Aku dikirim aja, bagus-bagus banget pasti ini. Waduh, 1, 2, 3, 4, 5. Wah, terima kasih banyak. Large. Ini untuk istri, ini extra large. Aduh, gila. Mana lagi, ini extra large ZT namanya. Aku akan kasih linknya nanti. Aku pilih 1 ya, mau aku pakai ini ZT. Ini apa ini? Coba aku pakai aja langsung ya. Ini juga dari Om Adit dulu. Tapi kalau aku pakai kan aku buka baju di depan kamera. Nggak, aku mau lihat 1 aja. Standar distro banget ini. Kainnya bagus banget guys. Things change, stuff happens, life goes on. Kata-katanya bagus. Ada hal yang terjadi, ada yang berubah, ada yang terjadi, hidup berlanjut. Bagus sekali. Ntar, aku mau pakai langsung. Ntar. Tapi kalau aku pakai di sini ntar aku minggir dulu. Nyaman banget. Super. Aduh, ini lupa ngelepas. Bentar, aku bawa gunting. Kok nggak kena? Oke. ZT. Harganya 249.000. Mantap, pantas, cocok ini. Kainnya bagus sekali. Aku beli baju di Jepang aja nggak sebagus ini kainnya. Memang ya. Terima kasih banyak Om Adit. Nanti linknya aku kasih buat kawan-kawan yang tertarik dengan baju kualitas tinggi. Sablonnya juga keren banget. Nah, langsung saja, Inter lawan Como. Wow, aku tidak tahu apa yang bisa kukatakan selain ini adalah benar-benar absolut cinema. Dan kita memang tahu setiap Inter melawan Como ini pasti akan menjadi pertandingan yang menarik. Beda kalau Milan lawan Napoli.
So, yang mau aku bilang adalah 2 kali kita lawan Como, 2 kali itu ada persamaan di mana kita ketinggalan 2-0. Tapi terus terang saja ya, di pertandingan ini aku membayangkan bahwa ketika ketinggalan 2-0 itu sepertinya para supporter lebih pesimis, karena ketika lawan Como di Serie A itu kan 2-0, tapi sebelum babak pertama berakhir itu kan skor menjadi 2-1. Nah, di sana kita bisa, cuma ketinggalan 1 gol nih, bisa nih gitu. Tapi di pertandingan yang tadi pagi itu babak pertama 1-0, dan menurutku, kan aku nonton babak kedua, kemudian nyarilah kesana kemari yang extended highlightnya. Di babak pertama itu kita tidak bermain seburuk seperti ketika lawan Como di Liga kan, waktu kita menang 4-3 itu kan. Ya mungkin itu yang bikin kita ketinggalannya cuma 1 gol. Secara umum aku akan bilang Como bermain lebih bagus di babak pertama. Tapi tentu saja itu juga sesuai dengan materi pemain kita. Ngomong-ngomong, memang Fabregas ini pelatih bagus. Dia tahu bahwa kalau dia pakai cara yang sebelum-sebelumnya untuk lawan Inter nggak ada harapan menang. Dia ganti dong formasinya jadi 3-4-2-1. Kalau sebelumnya dia pakai 4-2-3-1, sekarang dia pakai 3-4-2-1. Nah, aku rasa pergantian formasi ini cukup berhasil ya, kalau aku bilang cukup berhasil membuat Inter itu agak kelabakan. Karena kalau sebelumnya itu Nikopas di tengah, di kiri Baturina, kemudian di kanan itu siapa namanya, Diao. Nah sekarang dibalik, Diao itu babak kedua kayaknya baru masuk. Sekarang ada satu striker Dovikas diapit oleh Baturina dengan Nikopas. Kalau sebelumnya kan Nikopas di tengah, jadi ada yang lebar di kiri Baturina, lebar di kanan itu Diao. Tapi sekarang yang 3 ini menyempit jadi 2. 1 di depan. Nah, sebagai gantinya mereka pakai wingback 2, si Brem dan siapa itu, Vale. Aku rasa ini cukup berhasil membuat Inter seperti apa ya? Aku katakan kalau shock sih enggak, cuman agak terperangah aja. Mungkin Inter mengantisipasi mereka akan tetap dengan pendekatan 4-2-3-1, ternyata enggak. Nah, bagiku pribadi setelah melihat dari highlight yang extended, babak pertama aku rasa bukan jelas sih, cukup imbang, tapi Como bermain lebih baik dan mereka layak memimpin 1 gol. Tapi Inter memberikan perlawanan yang sengit juga. Cuman aku rasa kunci dari kenapa Inter bisa membalikkan keadaan tentu saja satu itu adalah mental. Mentalitas di mana, bayangin kita ketinggalan 1-0 babak pertama. Oke, masih bisa nih, masih bisa. Bang, 2-0 di babak kedua. Itu menit keberapa? Menit 48 loh. Baru menit 48, bukannya kita menyamakan kedudukan, malah semakin besar ketinggalannya. Kalau bukan karena mental, itu pasti orang, sudahlah, ya udah, yang penting kita Scudetto aja, ndak apalah kalah Coppa Italia juga nggak seberapa. Tapi apa yang dilakukan Inter? Masih bisa. Ketinggalan 2-0 bukan, sekali lagi aku bukan bilang bahwa di menit 48 ketinggalan 2-0-nya, tapi bagiku begini. Kalau seandainya kita ketinggalan 2-0 di babak pertama, nah di menit 49 itu kan sama. Kita ketinggalan 2-0 juga dengan pertandingan tadi, di mana babak pertama ketinggalan 1-0. Menit 48 babak kedua kita ketinggalan, kebobolan lagi jadi 2-0. Tapi impact terhadap mentalnya itu kan akan lebih terasa yang tadi pagi. Tapi Inter tetap dengan gagah berani, ayo gas, dan sampai gol tercipta, sebelum gol Hakan itu tercipta, aku melihat bagaimana ya, saling serang, dan ini tidak terlihat bahwa Inter itu menguasai atau Inter memborbardir Como. Ini lebih kelihatan kayak ini siapapun bisa nyetak gol nih. Ngerti nggak maksudnya? Bukan nggak ada feeling seolah
wah Inter tinggal tunggu waktu aja bakalan nyetak gol. Nggak, ini kayak ini dua-duanya bisa nyetak gol ini karena pas begitu. Nah tapi kemudian ketika skor berubah menjadi 2-1 dengan gol Hakan Çalhanoğlu itu, di sana aku lihat arah itu berbalik. Sebenarnya pertandingan itu berbalik arah menurutku ketika Sučić masuk. Kenapa aku bilang Sučić masuk? Zielinski dia tuh sebenarnya main bagus. At least lebih bagus dibandingkan pertemuan kedua di Liga lawan Como yang kita menang 4-3 itu. Lebih bagus. Tapi kelemahan Sučić yang sangat-sangat kentara adalah ketika tanpa bola, aku kok bilang Sučić, Zielinski, aku ngomongin Zielinski, sorry banget. Kelemahan Zielinski yang sangat kentara adalah ketika kita kehilangan bola, dia itu bukan tipe pemain yang ngotot, berusaha counter press, berusaha untuk merebut kembali, berusaha untuk menyiapkan skema defense yang bisa melawan serangan dari Como. Ini lebih kayak kayak lama banget gitunya. Apa ya, kayak nyeselnya tuh lama, ndak mau sigap dia. Ini beda Barella begitu kehilangan bola, Hakan juga begitu. Nah, sehingga ini yang aku bilang bahwa sense of kita bisa kebobolan kapan aja, itu bisa jadi 3-0 ketika masih 2-0 itu. Nah, kemudian ketika Sučić masuk, aku ngerasa dari segi serangan kita mungkin sedikit lebih baik dibandingkan sebelum Sučić masuk ya. Ini memang lagi on fire banget sih Sučić. Tapi dari segi defense kita much better, jauh lebih baik. Dan ketika 2-1 itu aku ngerasa ini sebelum 90 menit Prit pasti bisa 2-2. Belum berani bilang bahwa ini akan jadi 3-2, tapi 2-2 pasti bisa. Dan beneran di menit 86 kan, gol itu terjadi, lagi-lagi Hakan Çalhanoğlu, dan aku sangat yakin bahwa ini adalah gol sundulan pertama Hakan di Inter. Kalau di luar Inter aku nggak tahu ya, karena aku kan nggak ngikutin dia di Milan apa waktu di Liga Jerman dia main di apa ya, Mönchengladbach kah? Pokoknya di Inter aku sangat yakin ini gol pertama dia dari sundulan, karena ini bukan tipikal Hakan banget. Kalau kawan-kawan mengikuti Inter hampir setiap hari, hampir setiap Inter main selalu nonton, kawan-kawan pasti ngeh bahwa Hakan ini bukan tipikal gelandang yang menyerbu masuk ke dalam kotak penalti tanpa bola. Biasanya kalaupun dia masuk ke kotak penalti itu ketika dia bawa bola atau at least ketika dia one two. Tapi ini kan beda. Dia masuk menunggu bola, kemudian bola di cross dengan sangat menurutku bagus sekali crossingnya Sučić. Kemudian dia sundul. What? Hakan nyundul gitu. Luar biasa. Aku rasa fair kalau dibilang bahwa this is the show of Hakan and Sučić. Hakan 2 gol 1 assist, Sučić 1 gol 2 assist, luar biasa. Dan aku baru tahu, dari Daniel Maria yang bilang ternyata dari bulan Februari Sučić itu ada patah dia tangannya dan itu masih masa penyembuhan. Jadi ya walaupun kita larinya nggak pakai tangan, tapi coba aja kalau kawan-kawan ada cedera tangan, nggak perlu sampai patah, cedera tangan aja, setiap lari itu pasti terasa kan ada getaran gini, dan dia tidak mengeluh karena dia khawatir kalau dia bilang wah tangan saya sakit, dia akan jadi sasaran tackle gitu, karena namanya permainan kan, namanya pertandingan, orang pasti berusaha mengeksploitasi kelemahan yang ada. Itu sih luar biasa Sučić, dan ini aku semakin excited bahwa musim depan Sučić akan wow. Sehingga kehilangan Mkhitaryan aku rasa tidak akan terlalu berpengaruh. Mungkin kita bisa kita kan mau beli Kone kan, Manu Kone. Selain Manu Kone, aku rasa kita nggak perlu nyari gelandang tier 1 banget, tapi cari gelandang yang untuk cadangan aja ya, yang kelas Aslani kayak dulu itu. Karena aku rasa Sučić akan benar-benar bersinar di musim depan. Begitu guys. Nah, pertama aku sempat bahas bahwa
hal yang membuat kita bisa membalikkan keadaan kan satu adalah mental juara Inter itu benar-benar aku rasa dengan 2 kali kita remontada Como, kemudian pas lawan Juventus juga kita menang, walaupun kita nggak bisa menang lawan Napoli, nggak bisa menang lawan Milan. Aku rasa kita sudah 100% sembuh dari luka mental saat dibantai PSG 5-0. Karena ini adalah mental juara. Dari ketinggalan 2-0 kita membalikkan keadaan 2 pertandingan, apa dong kalau bukan mental juara namanya. Nah, yang kedua adalah kualitas bangku cadangan. Harus diakui, ini aku bukannya mau ngomong seolah-olah secara tersirat aku bilang ya sebenarnya Fabregas bagusan dari Kivu, cuman Kivu kan pemain yang di cadangannya itu lebih bagus, makanya ketika dimasukin pemain cadangan bisa membalikkan keadaan. Bukan begitu maksudku. Nah, maksudku adalah ya kita ngomong apa adanya. Ketika Kivu, menurutku ya kesalahan Kivu itu adalah memainkan Acerbi, kemudian memainkan Zielinski. Di pertemuan di Liga lawan Como, Acerbi adalah titik lemah. Dia tidak bisa menandingi kecepatan pemain-pemain Como. Como kan nyerang kayak angin semua larinya kan. Beda dengan katakanlah Milan atau Napoli yang lebih lambat menunggu, tapi kalau Como itu mainnya benar-benar satset gitu. Dan kita semua sama-sama tahu bahkan ketika kita dapat Scudetto itu Acerbi bukan pemain yang bisa diajak adu lari gitu loh. Cuman aku dapat kabar bahwa katanya si De Vrij itu cedera, sehingga Acerbi yang dimainkan. Bagiku Acerbi adalah salah satu titik lemah di pertahanan Inter. Titik lemah itu maksudku bagaimana ya? Karena ada momen di mana Acerbi juga berhasil menghalau serangan Como kan. Tapi ya itu namanya center back kan, itu tugas dia memang. Cuman aku ngerasa 2 gol Como itu tidak akan tercipta seandainya yang main itu De Vrij. Ini sekedar perasaan aja ya. Kalau kawan-kawan aku yakin pasti kurang lebih merasakan hal yang sama. Dia berat, kakinya melangkah itu tidak bisa lah mengimbangi satsetnya Como kan. Nah, kemudian menariknya Bisek bermain. Yang aku mau bilang adalah pergantian ini merupakan kunci masuknya Bisek dan kemudian keberanian Kivu untuk menarik Di Marco. Di Marco itu menit berapa? Menit 60 sudah diganti Di Marco. Padahal bagiku Di Marco sebenarnya apa ya? Kalau dibilang jelek banget ya enggak juga, tapi kita tahu Di Marco itu dalam defense berkali-kali dia kalah lah dalam duel. Kemudian logikanya begini, kita lagi mengejar, seharusnya kan kita itu mempertahankan pemain yang bagus dalam menyerang, yang yaitu adalah Di Marco. Tapi justru Di Marco yang diganti. Kembali lagi ke analisaku di awal bahwa ini dari 2-0 ini selalu ada kemungkinan bahwa Como akan mencetak gol ketiga. Dan salah satu titik lemah kita itu adalah Di Marco. Augusto juga nggak sebagus biasanya. Biasanya aku sangat pede dengan kemampuan defensif Augusto, tapi di pertandingan tadi juga Augusto juga, aduh kenapa ini kok barengan banget yang di kiri. Tapi aku rasa Augusto tidak diganti sudah pas. Nah, yang diganti adalah Di Marco. Dan terus terang saja aku kebingungan, karena banyak yang dimasukkan itu kayak misalnya ya Di Marco kalau diganti, pengganti kan harusnya Augusto atau mungkin siapa, Luis Enrique kan. Tapi Luis Enrique udah main, yang masuk Andy Diouf. Kayaknya antara Inter pakai 3-4-2-1 apa gimana gitu loh, karena udah semi chaos aku lihat ininya. Tapi justru itu kekuatan dari beberapa pemain kuda liar kita, terutama ya Andy Diouf. Nah, keberanian Kivu untuk memasukkan Andy Diouf menurutku salah satu yang patut diacungi jempol. Seperti yang aku bilang ya, logikanya kan pertahankan Di Marco, spam crossing kan karena namanya ketinggalan. Tapi jalur yang diambil oleh Kivu itu adalah kita membongkarnya nggak dengan crossing, walaupun golnya Hakan itu kan dari crossing, tapi masukkan pemain yang bisa duel, bahkan bisa 1 lawan 2. Artinya bukan melalui crossing
kita akan membongkar pertahanan Como tapi dengan dribble, dan itu dilakukan. Mungkin ya gimana ya, mungkin si Kivu melihat gol terakhir Zielinski ketika lawan Cagliari itu kan berawal dari aksinya Andy Diouf. Mungkin dia, aku ingin gol yang kayak gini nih, bisa kayaknya. Dan Como mungkin tidak siap menghadapi Inter yang banyak melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Termasuk golnya Sucic itu walaupun bukan penetrasi tapi itu kan berawal dari tak 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 tak, kemudian bola ke arah Hakan memberikan umpan datar saja ke dalam kotak penalti, bukan cross yang yang khas di Marco itu kan. Nah, aku rasa ini adalah sebuah variasi yang membuat Como itu agak terkesima gitu. Itu menurutku yang terjadi kan, bangku cadangan udah, mental udah. Ya terus terang aja bangku cadangan Como memang jauh banget kualitasnya dari bangku cadangan Inter kan. Ketika pemain mereka masuk, Smolcic, kemudian siapa nih, Jesus Rodriguez, Cakeret lumayan bagus, Asane Diao bagus, tapi kerasa nggak kualitas ini mereka, kualitas build up mereka menurun jauh. Itu ya dari segi cadangan. Dan kedua adalah ini masih berkaitan dengan ini. Di pertandingan Liga ketika Como memimpin 2-0, nah mereka tetap main menyerang, bang. Bahkan ketika mereka kalah 4-0 kan Fabregas ngomong, bagi saya lebih baik kalah 5-0 tapi kami bermain dengan identitas kami gitu. Nah mungkin dia kapok. Karena kalau kalian perhatikan lawan Milan ketika kan mereka kalah sebelumnya berapa, kemudian di leg kedua kan mereka seri kan. Kalau kita lihat di sana Como terlihat mainnya lebih berhati-hati. Nah, lawan Inter kan kita menang 4-3, kan mereka sampai akhir mereka terus nyerang pang. Aku ngelihat pada pertandingan tadi mereka mencoba melakukan pendekatan yang berbeda. Jadi ketika 2-1 mereka main bertahan. Pernahkah kawan-kawan melihat Como bermain ball possession mereka itu 28%. Di babak kedua 28%. Sejak itu 2-1 itu apakah mereka seperti panik? Iya, kalau dibilang panik ya iya. Dan ironisnya bermain bertahan itu kan bukan kekuatan Como. Ketika mereka mulai main bertahan, aku sudah ngerasa kayaknya ini kalau sampai perpanjangan waktu pun, aku lupa sih Coppa Italia. Coppa Italia perpanjangan, kalau Super Coppa baru nggak ada. Ini pasti Inter menang nih. Semoga nggak sampai penalti gitu. Tapi kemudian kan ada momen di mana Diao itu one on one dengan Josep Martinez. Yang ngomong-ngomong, menurutku Josep Martinez tampil sangat bagus. Aku rasa ya, mungkin ada pertanyaan, ini gimana nih? Selama ini kan Josep Martinez tuh bermain di Copa. Nanti kalau final, apakah Sommer yang dimainkan? Karena kan Sommer ini kiper utamanya. Aku rasa kalau Kivu memainkan Sommer ini nggak baik. Tidak baik untuk seolah-olah Josep Martinez tuh berkali-kali menunjukkan kapabilitasnya, tapi dia malah diberi hukuman, yaitu tidak dimainkan pada saat final. Dan aku rasa pertandingan tadi itu memang yang ngegol itu Sucic dan Hakan. Tapi kalau bukan kalau bukan Josep Martinez itu, kalau nggak salah pas skornya 2-1 ya, yang one on one itu Diao sama Josep itu. Kalau itu sampai jadi 3-1, tamat Pak. Nggak mungkin dari 3-1 bisa jadi 3-3. Ya dalam sepak bola nggak ada yang nggak mungkin kan. Tapi susah banget kan. Karena gol itu tidak terjadi, makanya kita bisa menyelesaikan, membungkus pertandingan ini jadi 3-2. Bayangin kalau itu sampai gol, kalau nggak salah berapa Josep Martinez yang aku lihat melakukan 2 atau 3 penyelamatan, aku cek aja langsung. Josep Martinez itu 6 penyelamatan, dan 3 dari penyelamatan itu adalah dari shooting dalam kotak penalti. Wow, ini luar biasa sih, luar biasa. Kalau hanya melihat performa Josep Martinez yang tadi saja,
aku jadi ragu, perlu nggak sih kita beli Vicario? Gimana menurut kalian? Karena ya Vicario nih bagus, tapi kayaknya kalau dibandingkan dengan Josep Martinez yang tadi pagi tuh kayaknya nggak worth it gitu. Apalagi mereka mintanya 30 juta. Sedangkan ini pemain yang udah kita miliki. Musim depan itu kan dia sudah bermain satu musim full di Inter kan kemarin, walaupun ya kalau nggak salah dia mainnya 8 kali ya. Bahkan kalau kemarin kan di bulan Januari kan ketika Sommer cedera itu dia mainnya bagus di liga. Sehingga kalau aku pribadi ya, kalau pilihannya adalah Vicario, mending tetap Josep Martinez. Kalau aku pribadi, bagaimana dengan kawan-kawan? Itu menurutku. Kemudian siapa lagi? Acerbi sudah aku bahas. Akanji aku rasa ya bagus, tapi nggak yang bagus banget. Kemudian siapa ya yang menarik? Barella bagiku berada di level yang seharusnya. Kalau ditanya mana bagusan Barella dengan Hakan kemarin itu ya beda posisi, tapi ya tetap Hakan yang menentukan dari mengatur tempo, membagi bola, dan tentu saja mengakhiri melakukan finishing kan. So Zielinski sebenarnya pada aku sempat bahas tadi di fase menyerang dia sangat bagus, tapi itulah ketika kita kehilangan bola Zielinski ini kurang banget, terasa banget sisi dia itu gonjang-ganjing, apalagi si Di Marco dan Augusto sama-sama lagi off nih. Tambah Zielinski ketika nggak pegang bola itu, makanya keputusan Kivu untuk mengganti Di Marco dengan siapa ya, Diouf kan yang menggantikan Di Marco, ya menurutku itu sebuah keputusan yang luar biasa, berani dan berhasil. Karena Diouf ini seperti berkali-kali aku bilang, ini adalah kuda liar. Kalau Diouf masuk, ini bukan tipe pemain yang mau crossing, ini tipe pemain yang mau dribble 1-2. Maksudnya dia ingin ada di pusaran sepak bola itu sendiri. Kalau kita ngirim crossing kan, pung, udah sekarang kita hanya nunggu apa yang bisa dilakukan di sana kan, di dalam kota itu. Tapi kalau dia dribble, bola itu ada di kendali dia. Ketika one two dia ada tetap dekat dengan bola. Ini pemain itu dalam artian orang yang memang ingin bermain bola untuk bersenang-senang. So dalam situasi ketinggalan 2-0 aku rasa ya udah kita masukkan nih wild card-nya. Dan aku rasa Andy Diouf bisa, walaupun dia bukan jadi penentu, tapi aku akan katakan kontribusi dia dibandingkan dengan Di Marco lebih bagus di pertandingan tadi. Begitu guys. Wah, tinggal nunggu aja ini. Atalanta akan ketemu apa ya? Lazio kalau nggak salah. Aku lupa banget. Kayaknya Atalanta Lazio deh. Siapa yang akan menjadi lawan kita di final? Semoga ya udah kepalang tanggung kita ngincar double. Karena sebenarnya aku bilang ya udah enggak usah dah Coppa Italia. Tapi sudah masuk final, biar mau dikata Piala Ciki atau gimana ya harus diselesaikan gitu guys. Wah, enak sekali. Ini kayaknya pekan yang menyenangkan banget ya. Napoli kepleset, Inter menang 3-0, habis itu remontada lawan Como. Aduh, nikmat apa lagi yang kau dustakan sebagai fans Inter ini? Terima kasih banyak buat kawan-kawan sekali lagi untuk cara ikutan event prediksi 3 besarnya aku akan tulis juga di kolom komen. Nanti setiap konten akan aku inikan karena itu 23 Mei batas akhirnya ya. Jadi yang masuk setelah 23 Mei itu nggak kehitung. Dan jangan lupa ini akun Sosiobasku beda biar nggak tercampur dengan akun yang aku pakai live biasa. Oke? Ciao guys, sampai jumpa.